nggak apa-apa kok. Lagian aku juga harus siapin semua barang Dedi sebelum Dedi pulang kan. Ya, soalnya saya harus buru-buru balik ke kantor. Saya harus nemuin Vito sekarang. Nemuin Vito? Kamu emang ngapain nemuin Vito? Tadi Vito telepon saya. Dia sudah tahu kalau perusahaan Om Raymond lagi ada masalah. Ya, terus emangnya dia bakal ngapain kalau misalnya tahu perusahaan Dedi lagi nurun? Mungkin Vito mau membantu perusahaannya Om Raymond. Karena Vito merasa Om Raymond udah membantu menyelidiki kematian nyokapnya. Saya bantu, Bu. Semoga dia nggak lihat saya. Aku kayak denger suara hatinya Oma Soraya. Ibu baik-baik aja? Saya baik-baik aja. Ibu mau diantar kemana, Bu? Kita kembali ke kantor. Baik, Bu. Hampir saja saya ketahuan Nawang dan Putri. Untung Karno langsung standby di depan lobi setelah saya telepon. Karno, Iya, Bu. kamu nggak usah lapor sama Pangeran atau Pak Regar ya, kita habis dari mana. Iya, Bu. Baik, Bu. Kalau saja Pak Raymond nggak bangun dari komanya, akan lebih baik buat saya, karena posisi saya bisa aman. Ya sudah, ayo jalan. Baik, Bu. Kamu nggak apa-apa kan kalau saya tinggal? Ya, Ki. Aku nggak apa-apa kok. Lagian aku juga harus siapin semua barang Dedi sebelum Dedi pulang kan. Ya, soalnya saya harus buru-buru balik ke kantor. Saya harus nemuin Vito sekarang. Nemuin Vito? Kamu emang ngapain nemuin Vito? Tadi Vito telepon saya. Dia sudah tahu kalau perusahaan Om Raymond lagi ada masalah. Ya, terus emangnya dia bakal ngapain kalau misalnya tahu perusahaan Dedi lagi nurun? Mungkin Vito mau membantu perusahaannya Om Raymond. Karena Vito merasa Om Raymond udah membantu menyelidiki kematian nyokapnya. Dan dia nggak bakal ngebiarin perusahaan bokapnya Putri hancur. Ki, my dad itu bukan dedinya Putri. Jadi aku nggak mau ya segala sesuatunya disangkut pautin sama Putri. Aku nggak mau kejadian kayak gini pulang kembali kalau misalnya Putri disangkut pautin. Mel, Vito itu cuma mau membantu. Gak ada salahnya kan kita mau nerima niat baik dia. Kamu percaya sama saya. Ya? Ya udah Ki, do what you have to do. Semangat ya, aku mau masuk ke dalam dulu. Ke arah mall ya, Pak? Baik, Mbak. Astagfirullahaladzim. Pak, ada apa ya? Maaf, Mbak. Itu ada mobil tiba-tiba berhenti mendadak.
Saya cek taksi saya dulu, Mbak ya. Iya, Pak. Kenapa sih harus ada kejadian kayak gini? Mas Salim gimana sih? Hati-hati dong bawa mobilnya. Aduh, maaf mas. Saya tadi agak ngelamun. Saya kalau nganterin Mas Vito kayak gini, suka teringat saat-saat saya nganterin Bu Lisa. Pasti kalau dengan keadaan kayak gini, saya udah diomelin sama Bu Lisa. Tapi Bu Lisa udah nggak ada. Udah Pak, sekarang kita turun dulu. Saya nggak mau nimbul masalah. Iya mas. Hati-hati dong mas, bawa mobilnya. Saya minta maaf atas kelalaian sebesar. Pak, maaf Pak. Saya tadi ngelamun Pak. Maura? Pak, saya ganti rugi semuanya. Sekarang kita masuk aja. Kita pergi dari sini. Tapi Mbak, Pak. Pak Salim, kita kejar taksi itu. Baik mas. Pak pergi dari sini sekarang juga ya. Ngebut ya Pak ya. tapi Mbak, taksi saya kegores. Saya harus minta ganti rugi Mbak. Pak tadi saya udah bilang kalau saya bakal ganti rugi taksi Bapak. Yang penting sekarang Bapak ngebut dulu ya. Mbak, kayaknya mobil tadi ngikutin kita deh. Pak, makanya tadi kan saya bilang Bapak harus lebih ngebut lagi. Ya, ngambil jalan lain aja Pak. Pokoknya jangan sampai mobil tadi itu menghentikan kita ya. Baik Mbak. Loh, kok kenapa itu taksi kayak kabur gitu sih mas? Udah Pak Salim, nggak usah banyak-banyak, kejar lagi. Baik mas. Pak itu mobilnya ada di belakang kita. Pokoknya ambil jalan lain Pak. Lebih ngebut lagi dari sekarang. Ini saya udah ngebut Mbak. Pak, ngebut lagi Pak. Iya mas, ini juga udah ngebut.
Maaf mas. Ini tiba-tiba ada mobil nih mas. Saya nggak bisa ngejar mereka, mereka udah belok kanan nih mas. Kita pasti bakal kehilangan jejak mobil itu. Mau gimana lagi nih mas? Emang keadaannya seperti ini.